Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misha Karuna Intan dengan NIM 24108020136. Saya dari Prodi Perbankan Syariah. Nah, saya tuh di sini akan membahas tentang peradaban Islam masa dinasti Utsmani. Nah, pemerintahan ini tuh adalah pemerintahan Islam yang paling besar dan yang paling lama berdiri karena tuh berdiri selama 6 abad lebih. Dan juga satu-satunya pemerintahan Islam yang berhasil menaklukkan Konstantinopel yang menjadi ibu kota kerajaan Romawi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. Salah satu dari 3 dinasti besar sudah runtuhnya kekuasaan Abbasiyah juga. Dua lainnya itu adalah Safaviyah di Persia dan juga Mughal di India. Kebudayaan Turki Utsmani itu juga merupakan perpaduan dari bermacam-macam kebudayaan. Di antaranya tuh ada kebudayaan Persia, Bizantium, dan juga Arab. Terus selanjutnya tuh ada pembentukan pemerintahan. Nah, pendiri daulah ini tuh adalah bangsa Turki dari suku Oghuz yang mendiami wilayah Mongol. Nah, mereka itu tuh masuk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10. Dari abad ke-12, suku Koyi itu dari keturunan Oghuz ini tuh lari dari serangan tentara Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan ke Anatolia yang dikuasai oleh dinasti Saljuk. Di bawah kepemimpinan Artogol, mereka tuh mengabdikan diri kepada Sultan Aladin II yang ketika itu tuh sedang berperang melawan Bizantium. Artogol meninggal dunia tahun 1289 dan kepemimpinannya itu dilanjutkan oleh anaknya yaitu Utsman. Pada tahun 699, bangsa Mongol menyerang dinasti Turki Saljuk dan Sultan Alaidin terbunuh, maka Utsman pun menyatakan kemerdekaannya. Terus ada pertumbuhan dan transisi, itu dibagi menjadi beberapa periode. Periode pertama yaitu pada tahun 1299 sampai 1402 Masehi. Pertumbuhan dan perkembangan kekuasaan ini yang disusul dengan perluasan wilayah hingga menyeberang ke daratan Eropa. Kekuatan Timur Leng ini tuh kemudian dapat membendung langkah maju Turki Utsmani di mana mereka itu tuh dapat merebut wilayah timur kerajaan pada 1402. Nah, itu yang periode kedua itu tuh ada 1403 sampai 1566. Ini tuh disebut dengan masa transisi, di mana anak-anak Bayazid itu berebut kekuasaan sampai pada akhirnya dikuasai penuh oleh Muhammad. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Nah, sementara Salim itu menaklukkan Mesir pada tahun 1517. Terus ada periode kemunduran. Itu ada periode ketiga yaitu pada tahun 1566 sampai 1703. Ini tuh hanya bertahan dan tidak terjadi perluasan wilayah. Bahkan ada wilayah yang sudah jatuh seperti Hongaria ke pihak musuh. Terus ada periode keempat yaitu pada tahun 1703 sampai 1839. Itu disebut dengan masa kemunduran. Terus ada periode kelima yaitu 1839 sampai 1924. Ini itu terjadi modernisasi sampai kemudian itu jatuh pada 1924. Berdirilah Republik Islam Turki yang dipimpin Mustafa Kemal Atatürk. Selanjutnya ada perluasan wilayah. Nah, semenjak menyatakan dirinya itu sebagai raja kerajaan Utsmani pada tahun 699 Hijriah, Sultan Utsman I itu tuh mengirim surat kepada raja-raja tetangganya, yaitu tuh memberi mereka kesempatan untuk memilih satu di antara 3 pilihan. Yang pertama itu ada masuk Islam, terus yang kedua itu ada membayar upeti, terus yang terakhir itu ada peperangan atau perang. Nah, selanjutnya Sultan Utsman I ini tuh melakukan perluasan wilayah. Pertama-tama tuh ia menyerang daerah perbatasan Bizantium dan juga menaklukkan kota Broisa tahun 1317 Masehi. Kemudian pada tahun 1326 dijadikannya sebagai ibu kota dinasti Turki Utsmani. Terus perluasan Asia Kecil dan Eropa. Nah, setelah Utsman ini tuh meninggal pada 1326, putranya Orhan ini tuh naik tahta pada usia 42 tahun. Pada periode ini tuh tentara Islam pertama masuk kali ke Eropa. Orhan tuh berhasil mereformasi dan membentuk 3 pasukan utama tentara. Selanjutnya kekuasaan beralih kepada putranya Murad I yang telah berhasil menaklukkan Adrianopel, terus ada Macedonia, ada Bulgaria, Serbia, Kosovo, dan Asia Kecil. Murad I itu bergelar Alexander abad pertengahan. Terus nanti ada di bawah kekuasaan Mongol. Nah, Bayazid ini tuh kalah dalam pertempuran di Ankara pada tahun 1402 Masehi. Karena kalah jumlah pasukan dan dihanati serdadu bangsa Tartar.
Dampak dari kekalahan Bayezid ini tuh ada beberapa. Yang pertama itu ada penguasa-penguasa Turki Saljuk di Asia Kecil tuh melepaskan diri dari genggaman Turki Utsmani. Terus yang kedua itu ada wilayah-wilayah Serbia dan Bulgaria juga memproklamirkan kemerdekaannya. Terus yang terakhir ada putra Bayezid saling berebut kekuasaan. Nah, setelah Timur Leng ini tuh meninggal pada tahun 1405 Masehi, Kesultanan Mongol itu tuh terpecah belah dan dibagi-bagi kepada putra-putranya, yang satu sama lainnya itu adalah saling berselisih. Nah, kondisi seperti ini tuh dimanfaatkan oleh Turki Utsmani untuk melepaskan diri dari kekuasaan Mongol. Terus Sultan Muhammad II, nah itu pada tahun 1451 sampai 1494 Masehi. Sultan Muhammad II itu tuh mendapat gelar Al-Fatih yang artinya itu sang penakluk Konstantinopel. Adapun yang menjadi faktor keberhasilan Sultan Muhammad II itu tuh menaklukkan Konstantinopel ditentukan oleh perencanaan yang matang, terus ada strategis yang jitu, penuh perhitungan, dan yang tidak kalah pentingnya itu karena dia tuh membangun benteng pertahanan di dekatnya sebagai tempat penyimpanan pembekalan, terus ada persenjataan. Nah, dengan cara itu tuh tidak akan terjadi kelangkaan peralatan dan juga perbekalan. Terus ada Sultan Salim I, yaitu berkuasa pada 1512 sampai 1520 Masehi. Dalam sejarah Eropa, ini dikenal sebagai Salim the Grim. Periode Sultan-Sultan Salim I ini adalah periode peralihan dari kesultanan ke khalifahan, mengalihkan ekspansinya dari dunia barat ke timur, yaitu tuh menaklukkan Asia Kecil, Persia, Kaldiran, dan juga Mesir. Dan juga dia itu berhasil menaklukkan Sultan Mamluk pada tahun 1517 Masehi. Terus ada Sultan Sulaiman I Al-Qanun. Ini tuh berkuasa pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Mendapat julukan Sulaiman Al-Qanuni atau The Magnificent. Pada masanya disusun sebuah kitab undang-undang atau konun. Kitab tersebut diberi nama Multaka Al-Abhur dan berhasil membawa kejayaan Islam, dan ia pula berhasil menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Turki. Sulaiman itu juga berhasil menundukkan Irak, Belgrado, Pulau Rhodes, Tunis, Budapest, dan juga Yaman. Dengan demikian, luas wilayah Turki itu pada masanya mencakup Asia Kecil, terus Armenia, Irak, Syria, Hijaz, Yaman, di Asia, Mesir, Libya, Tunis, dan lain-lain. Terus kemajuan di bidang militer. Kekuatan militer ini tuh diorganisir dengan baik dan juga teratur. Orhan berhasil mereformasi dan membentuk 3 pasukan utama tentara. Pertama itu ada tentara Sipahi atau tentara reguler yang mendapatkan gaji karena dalam setiap bulannya. Terus yang kedua itu ada tentara Hazeb atau tentara irreguler yang digaji pada saat mendapatkan harta rampasan perang atau ma'al al-ghanimah. Terus yang terakhir itu ada tentara Jenisari atau Inkisariyah. Itu tuh tentara yang direkrut pada saat berumur 12 tahun. Kebanyakan adalah anak-anak Kristen yang dibimbing Islam dengan disiplin yang kuat. Pasukan inilah yang dapat mengubah negara Turki Utsmani menjadi mesin perang yang kuat dan mendorong penaklukan negeri-negeri Muslim. Terus ada luas wilayah. Nah, wilayah kekuasaannya yang luas, rumit menyusun administrasi negara, sehingga administrasi di negara Turki Utsmani ini itu tidak beres. Sementara penguasaannya itu sangat berambisi, memperluas wilayah, ikut perang terus-menerus. Akibatnya tidak ada waktu lagi mengurus administrasi negara. Terus ada heterogenitas penduduk. Menguasai wilayah yang luas tentu juga mengurus penduduk yang beragam etnis, agama, maupun adat istiadat. Ada yaitu Asia, Afrika, dan juga Eropa. Nah, untuk mengurus penduduk yang beragam dalam wilayah yang luas, mesti dengan organisasi pemerintahan yang teratur. Tanpa didukung oleh administrasi yang baik, maka pemerintah itu tuh menanggung beban yang berat. Dan disinilah kekacauan itu tuh muncul. Lemahnya penguasa. Nah, kehidupan istimewa yang bermegahan para penguasa kerajaan Turki Utsmani itu tuh mengubah pola hidup mereka yang cenderung mengikuti kehidupan barat dan juga meninggalkan nilai-nilai Islam. Nah, mereka itu tuh menghambur-hamburkan kekayaan negara dengan berbagai macam kesenangan dan kemaksiatan. Terus ada lemahnya ekonomi. Nah, merosotnya perekonomian negara itu tuh akibat peperangan yang pada sebagian besar peperangan Turki mengalami kekalahan. Nah, di satu sisi tuh negara tuh mengalami defisit, sementara di sisi lain tuh
uang negara itu dihambur-hamburkan untuk memuaskan kesenangan para penguasa yang tidak mempedulikan kepentingan rakyatnya. Terus ada gerakan nasionalisme. Nah, bangsa-bangsa yang tunduk pada kerajaan Turki selama berkuasa mulai menyadari kelemahan dinasti tersebut. Kekuasaan Turki itu atas mereka bermula dari penaklukan dan penyerbuan. Meskipun Turki itu telah berbuat sebaik mungkin kepada pihak yang dikuasai, namun mereka tuh beranggapan bahwa Turki itu tuh adalah orang asing yang menaklukkan mereka. Maka ketika mereka itu tuh mendapatkan kesempatan di saat melemahnya Turki, mereka tuh bangkit untuk melepaskan diri dari cengkeraman kerajaan tersebut. Terus yang terakhir itu ada kemajuan Barat. Nah, terjadinya kemajuan teknologi di Barat, khususnya dalam bidang persenjataan. Sementara itu di Turki itu masih terjadi stagnasi ilmu pengetahuan. Nah, sehingga ketika terjadi kontak ataupun peperangan antara kekuasaan Turki dengan kekuatan dari Eropa, Turki itu selalu menderita atau selalu mengalami kekalahan ya, karena mereka tuh sudah ketinggalan dengan kemajuan Barat. Nah, di Barat sudah mengalami kemajuan teknologi, sedangkan di Turki itu masih mengalami stagnasi bahkan senjata maupun ilmu pengetahuan. Jadi misalnya mereka tuh ada atau mengalami peperangan, mereka tuh dari Turki itu akan kalah dari Eropa karena mereka sudah ketinggalan kemajuannya. Jadi cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.